menyaksikan Bola Liar dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Pak Herman Hairun, anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat. Selamat malam. Sebelum saya ke Pak Herman mempertanyakan yang sudah disahkan, saya ke Bu Henry dulu. Bu Henry, kalau misalnya WNA jadi pimpinan, bukankah biasanya akan membawa jaringan internasionalnya sehingga mengabaikan lokal? Iya atau enggak? Iya. Kalau kita memandang BUMN itu hanya sebagai entitas bisnis, maka carilah profesional terbaik di dunia, bayar yang mahal, maka itu akan bisa mendorong BUMN. Tapi keputusan itu kan tidak terlalu terburu-buru. Mungkin karena ketidakjelasan ini, sehingga tadi nggak apa-apa, ini kan bukan untuk dirut. Siapa yang bilang di dalam undang-undang tidak membolehkan dirut? Kan memungkinkan saja, nanti dirutnya juga WNA karena tidak tertulis di situ. Nah terus kemudian juga, apa tidak sayang kita tidak berpikir lagi. Tadi kan banyak permasalahannya. Masalah BUMN itu sebenarnya bukan karena masalah pemimpinnya saja. Tetapi intervensi dari luar, tata kelola, itu saya rasa semua sudah tahu. Termasuk dan korupsi. Sebenarnya solusinya juga ada sebenarnya. Tata kelolanya dibenerin, ada law enforcement, ada merit system, itu semua orang udah tahu gitu. Jadi artinya sebenarnya ada cara-cara lain. Dan sebagai pemimpin negara, saya rasa ini kita, Indonesia ini, masyarakat Indonesia itu sedang pada titik bawah. Jadi kita perlu untuk mengangkat kembali ya anak-anak muda Indonesia yang bertalenta dan juga memiliki nasionalisme atau dia paham tentang national interest tadi untuk membesarkan ekonomi Indonesia untuk dipilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin di BUMN. Jadi maksud saya ini kalau tadi Bung Refli Harun bicara tentang paradigma, rasanya kita kalau berkali-kali melakukan revisi undang-undang BUMN nggak bicara tentang paradigma, Mas. Memang. Jadi kita melakukan revisi undang-undang dasar, revisi BUMN itu untuk apa? Karena kita sampai hari ini seluruh undang-undang itu pasti mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Dan di situ kalau kita bicara undang-undang ekonomi pasti pasal 33. Dan di situ adalah ada BUMN. Dan BUMN itu sampai hari ini harusnya masih kita yakini bahwa memiliki dua tugas, ekonomi dan sosial. Tidak hanya ekonomi saja, sosial juga. Jadi artinya kalau kita memiliki BUMN yang banyak, yang kuat, tetapi tidak pernah memikirkan membangun industri dengan basis masing-masing BUMN, terus buat apa kita? Ini kan sebenarnya solusinya ada di situ. Nah tapi saya rasa sekarang ini kita bahkan di BUMN saja tidak ada KPI tentang TKDN. Jadi TKDN itu sangat minimal, hanya orang yang mengerjakan saja. Tapi tidak ada industri supportingnya yang dibangun dan off-takernya adalah BUMN yang menjadi sentral. Nggak ada itu diskusi. Jadi kalau membawa WNA masuk ke jajaran direksi BUMN seperti tadi Bang Refli bilang bahwa ini sudah masuk ke BUMN yang kapitalis. Mungkin gini, kalau kita bicara itu bisnis saja mungkin akan menjadi lebih baik. Tapi menurut saya Pak Presiden semestinya justru memberikan ruang karena entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah itu adalah BUMN. Dan pemerintah bisa menugaskan karena sebagai pemilik saham terbesar bisa mengarahkan dengan tetap profesional, dengan tetap mendasarkan kepada profitabilitas. Gitu. Nah jadi jangan dicampur adukkan, solusinya langsung aja. Terus langsung kita kalau WNI pasti tidak bisa. Saya rasa sistemnya kita harus mendiskusikan itu sudah belum kita lakukan law enforcement? Belum kok. Sudah belum kita merit system? Belum gitu Mbak Ilana. Oke, baik. Tambah. Oh boleh sebentar. Ya jadi memang persoalannya adalah menurut saya di kekuasaan puncak. Ketika Jokowi kemarin berkuasa dan Erick Thohir kemudian menjadi nahkoda, dia kan secara sadar menggunakan BUMN untuk kepentingan politik, untuk kampanye. From the beginning bayangkan. Dan itu dibiarkan saja. Sehingga yang terjadi adalah semua sumber daya itu diarahkan kepada ke sana. Jadi menjadi political resources-nya kekuatan-kekuatan politik yang akan bersaing di 2029. Karena itu menurut saya kunci untuk BUMN kita bisa maju dengan fungsi dua tadi ya, fungsi ekonomi dan fungsi sosialnya adalah kekuasaan tidak cawe-cawe, kekuasaan betul-betul menegakkan. Oke, berarti Anda sepakat bahwa WNA bukan solusi untuk memperbaiki masalah di BUMN, untuk menciptakan. Dan kuncinya di orang pertama Prabowo, lalu turun kepada Menteri BUMN atau Danantara dan lain sebagainya. Oke, baik, saya ke Pak Herman.
Tadi dikritik sama Bu Henry juga bahwa kok kayaknya ini agak terburu-buru ya undang WNA masuk ke direksi, sementara ini dianggap bukan solusi. Masalah dari perusahaan BUMN katanya tidak cuma di pucuk pimpinan, tapi ada tata kelola bahkan korupsi. Saya kira ini kasuistik ya, karena pertama kita melihat dulu bagaimana situasi di Garuda. 2015 mulai persoalan itu muncul. 2015 karena adanya fraud di situ. Kemudian bergeser kepada tuntutan di 2019 muncul dari para pemilik saham, pemilik pesawat. Kemudian masuk dalam fase kena COVID, makin turun lagi. Dan tentu ini sudah gonta-ganti direksi. Ya. Dan saya kira kita tidak mempersoalkan sebetulnya pada persoalan WNA atau WNI karena regulasinya kan mendukung gitu ya. Karena di dalam pasal 15A jelas di pasal 1 bahwa memang syarat-syarat menjadi direksi, komisaris dan badan pengawas itu adalah warga negara Indonesia. Namun di pasal 3 itu kan disebut bahwa dapat ditentukan lain oleh BP BUMN. Ya. Artinya bahwa BP BUMN bisa menentukan syarat-syarat lain. Ya salah satunya adalah WNA. Nah kalau melihat pada persoalannya, kecuali kalau misalkan pada saat yang sama ada 5 BUMN, kemudian semuanya menggunakan WNA, ini kan kasuistik. Garuda. Nah pertama yang dibutuhkan tentu dalam entitas bisnis adalah trust. Orang yang atau siapapun ya profesional yang mereka sudah mengikuti ataupun berpengalaman di berbagai perusahaan internasional ini punya reputasi dan ini membangun trust yang pertama. Yang kedua karena mereka juga sudah di beberapa perusahaan asing dan kemudian berada di Indonesia, ini juga bagian dari membangun network. Yang ketiga tentu ini juga kalau seseorang mereka sudah dipercaya di beberapa perusahaan yang besar dan kemudian mampu mereka untuk bekerja dengan baik dan sekarang ada di Garuda, ini juga memiliki standar moralitas yang tinggi. Nah, bukan berarti mengabaikan terhadap anak bangsa menurut saya. Bukan itu ya konteksnya. Konteksnya adalah secara kasuistik memang Garuda butuh orang yang profesional yang saat ini punya reputasi internasional, berstandar moral yang tinggi. Dan secara gradual nanti bisa ini menjadi bagian penting perjalanan Garuda untuk lebih baik. Kita ke pasal yang diresmikan, yang disahkan, lalu menimbulkan polemik. Saya bacakan dulu Pak Refli. Pintu masuk WNA jadi direksi BUMN pasal 15A, ini ayat 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dapat ditentukan lain oleh BP BUMN. Tapi tidak ada prasyarat yang lain. Menurut Anda ini polemik atau enggak? Bu Henry, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dapat ditentukan lain oleh BP BUMN. Ya, jadi gini, tadi kan yang disebutkan adalah seolah-olah kita sedang mendiskusikan kasus Garuda. Bukan, kita sedang mendiskusikan perubahan undang-undang tadi yang memberikan pintu. Jadi kita tidak bisa bicara tentang ini kan karena Garuda, karena mereka punya network. Bukan, kita hari ini sedang mendiskusikan kalau ada pasal seperti itu, artinya akan ada peluang yang besar karena prioritas itu kan bukan kepada memilih terbaik dulu anak-anak bangsa gitu. Nah jadi bahwa kemudian akan persyaratan ini kan harus dilakukan, ini nggak ada. Jadi mungkin kita juga harus kembali lagi, kita tidak hanya bicara Garuda Pak. Kita bicara tentang BUMN yang sangat banyak. Tadi kan saya bicara kasuistiknya adalah Garuda. Kalau pada saat yang sama 5 BUMN kemudian menggunakan orang asing semua, nah berarti kita memang sudah mengabaikan anak bangsa. Ini kan kasuistik bahwa pasal ini memang pasal diskresi yang diberikan kepada BP BUMN. Dan ini sangat selektif. Garuda tadi saya katakan fase-fasenya, saya mengikuti PKPU-nya Bu. Ya, bagaimana proses negosiasi untuk Garuda tetap ada sampai hari ini. Bagaimana kita juga mendorong penyertaan modal negara. Bahkan untuk biaya operasional saja sekarang menggunakan dana Danantara. Artinya memang tidak mudah. Ini butuh trust. Dan kalau belajar kepada maskapai di luar negeri, mereka juga saling comot sekarang ini. Karena memang tadi butuh trust, kemudian international experience,
butuh networknya secara internasional dan berstandar moral yang tinggi. Ini kita coba kasuistiknya di test case kepada Garuda. Naik nggak? Meningkat nggak? Target 100 pesawat untuk sampai akhir tahun 2026 tercapai atau tidak? Kan itu, sekarang ditantang mereka. Loh kalau nggak tercapai ya cari anak bangsa. Bahkan saya pernah mengatakan, kalaupun toh kemudian kita bisa melihat atau mencari anak-anak bangsa yang sekarang berada di luar negeri, yang mereka berprestasi, tarik ke Indonesia. Beri standar gaji yang sesuai dengan mereka mendapatkan di luar negeri. Nggak apa-apa. Yang penting standar moralitasnya tinggi, jauh dari korupsi, tidak masuk dalam ranah politik, dan kemudian dia mampu untuk bisa meningkatkan performanya. Oke, baik. Boleh. Saya coba menengahi dulu. Apa? Kita membahas ayat 3 sebenarnya. Iya. Yang kita belum tahu apa isinya. Kalau saya ditanya, dia kan pasti sedang menyusun. Kalau saya ditanya, saya juga tidak setuju bahwa semua. Jadi yang boleh diisi asing itu kira-kira satu. Tentukan kriteria BUMN memang yang bersaing global. Terus syarat-syarat WNA yang boleh masuk seperti apa. Metode seleksinya seperti apa. Kita kan mendistribusikan ayat 3 yang belum kita tahu. Jadi kita memberikan saatnya, memberikan masukan ke ayat 3. Bukan mendistribusikan sesuatu yang kita duga-duga. Nah mudah-mudahan Doni sama Rosa mendengarkan gitu kan. Oke, Pak Heri, dari ayat 3 sudah memberikan batasan jelas tidak? Siapa WNA, kapan boleh masuk, apa saja posisinya? Inilah saya sebut tadi BUMN itu misteri. Ini kan cek kosong untuk BP BUMN. Jadi seharusnya kan misalnya gini loh, yang paling sederhana dalam melaksanakan tender pemerintah itu dalam melaksanakan merealisasikan proyek itu harus tender. Ada exception apa? Boleh penunjukan langsung dengan nilai batasan sekian. Atau penyedia jasa atau barang tidak ada lagi di Indonesia. Misalnya soal palapa satelit misalnya. Ini cek kosong. Jadi kapan dia mau masukin WNA maka dia dapat legitimasi hukum. Kan seharusnya ada conditional. Pengkondisian. Iya, ada pengkondisian. Misalnya pasal 1A, ayat 1A itu bisa dianulir. Kan bunyi persisnya kan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1A dapat ditentukan oleh BPUMN. Kapan ditentukannya? Misalnya setelah dicari di dalam negeri. Kan dalam negeri punya talent pool. Talent pool itu ada orangnya 1 sampai 50 atau sampai 100. Oh ini tidak ada. Oke, cari dari luar. Oh tidak ada. Ambil dari luar negeri, silakan. Tapi terus terang kalau kita kembali ke mempersempit kasusnya pada kasus Garuda misalnya. Yang dibangga-banggakan itu kan salah satunya Pak Nil. Saya nyebutnya Pak atau Mas Nil ya. Nah, itu yang bekas orang Scandinavian Air, SAS Air. Itu kalau diwawancara sama direktur SDM di Indonesia, itu bisa kelabakan dia. Kalau kita baca CV-nya, itu paling lama dia bekerja 2 tahun. Ketika dia menjadi Head of Transformation di SAS, di Scandinavian Air, Juni tahun 2024, pada bulan November 2024, Presiden Direktur SAS Air sudah menyatakan bahwa restrukturisasi dan transformasi SAS sudah selesai. Ternyata begitu saya cari track back ke belakang, itu dimulai tahun 2020 pada tahap awal, kemudian dimulai lagi tahun 2023. 2024 sudah selesai. Jadi ketika panel menjadi Head of Transformation, itu sudah selesai kasusnya. Transformasi dan restrukturisasi di SAS. Dari situ kemudian dia pindahkan ke Air Italy. Dari Air Italy pindah lagi ke Green Afrika. Nah, jadi waktunya pendek-pendek. Pertanyaannya kenapa pendek-pendek waktunya? Kalau dia sebagai profesor kan harus ada KPI-nya. Ini bukannya underestimate terhadap panel. Artinya apa? Rasa ingin tahu kita itu harus kita terus pelihara. Kita juga harus kritis pada mereka. Beda halnya dengan direktur keuangan dan manajemen risiko yang dari Singapore Airlines. Karirnya panjang di Singapore Airlines. Tapi yang satu ini pindah ke A, B, C, D. Saya sampai kagum itu. Setiap 1 tahun atau 2 tahun pindah perusahaan. Seleksinya terlalu longgar berarti menurut Anda ya. Baik saya Pak Herman. Dipertanyakan ini ayat 3 kayak cek kosong. Nggak ada pengkondisian, nggak ada batasan. Bukan cek kosong, itu adalah pasal diskresi. Apabila memang dalam suatu kondisi tertentu, memang kita kekurangan sumber daya manusia yang memang memenuhi kriterianya. Jadi ini kasuistik gitu loh. Nah, kenapa menggunakan kata dapat? Ya itulah kata yang memang bisa digunakan atau bisa tidak.
Sehingga tetap bahwa pasal di ayat satunya itu kan kita mendahulukan warga negara Indonesia gitu. Nah, Garuda sendiri ya memang membutuhkan orang yang memiliki reputasi internasional. Inilah kepercayaan internasional. Kita buktikan sajalah. Jadi kita jangan mendiskusikan seseorang yang kemudian muncul perasaan dan asumsi yang pada akhirnya kita, mohon maaf, meskipun tidak bicara underestimate, ya itu underestimate gitu. Nah, kita lihat saja nanti apakah memang warga negara asing ini bisa memperbaiki Garuda atau tidak. Kalau misalkan dikasih waktu berapa lama evaluasi kerjanya? Ya itu yang saya kira mungkin 1 tahun sudah bisa kelihatan ya. 1 tahun. Kalau 1 tahun memang bisa kelihatan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan, restrukturisasi, maupun bisa membawa para investor datang ke sini, bisa menambah pesawat, bisa melakukan manajemen yang lebih efisien, bahkan menjauhkan diri dari korupsi di situ. Menurut saya ya fine ini gitu. Dan bisa diterapkan mungkin kepada perusahaan-perusahaan lain yang secara kasuistik juga membutuhkan standar yang sama gitu. Diskresi kok katanya, gimana Pak? Gini, saya tambahin gini. Boleh, silakan. Jadi gini, coba buka lagi pasal itu. Ya boleh, dibuka itu contoh teman-teman. Pasal ya yang dibuat tidak profesional. Sorry ya. Gini, kalau kita buat undang-undang, ini legal draftingnya jelek banget tuh. Kenapa? Terlalu memberikan ruang besar kepada pelaksanaan dari undang-undang. Jadi undang-undang itu bisa mati tuh, pasal 1, ya kan? Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, Persero calon anggota direksi, Persero harus memenuhi persyaratan A, warga negara Indonesia. Ini adalah kesepakatan DPR dan pemerintah, kan begitu? Tapi tiba-tiba kesepakatan ini dengan ayat 3-nya langsung bubar. Hanya dengan BUMN. Jadi kalau saya bikin drafting, ini drafting yang jelas pesanan ini. Pesanan? Iya dong. Ya kan, ada yang memesan ini biar kemudian bisa masuk kepentingan-kepentingan lain. Oh, ya. Itu cara melihatnya. Oke. Nah, menurut saya Pak Herman aneh. Sebagai anggota DPR kok malah bela ayat 3. Dia harusnya bela ayat 1 tuh. Karena ayat 1 itulah produk DPR-nya yang dia jaga. Tapi ayat 3 itu adalah pengecualian-pengecualian yang memberikan cek kosong kepada eksekutif. Sama seperti jumlah kementerian. Tidak ditentukan berapa jumlahnya, terserah Prabowo Subianto. Kan kacau jadinya. Pesanan kata Pak Refli. Siapa yang mesen, Begini, memang dalam pembahasan itu dinamis gitu ya. Dan tentu debatable itu ada gitu. Dan bagaimana saya juga mempertahankan tetap warga negara Indonesia. Namun pemerintah ya tentu yang namanya membahas undang-undang ya antara DPR dan pemerintah. Kita juga nggak bisa sepihak. Bahwa DPR mempertahankan warga negara Indonesia dan kemudian ada kepentingan untuk juga membuka ruang yang cukup agar profesional internasional bisa masuk. Ya kita buka. Nah tinggal sekarang kami juga meminta agar BPBUMN menyusun peraturan BPBUMN namanya. Peraturan BPBUMN yang tidak membuka terlalu lebar. Sehingga pasal diskresi yang diberikan pada ayat 3 pasal 15A ini tentu bisa dimanfaatkan secara bijak. Karena bagaimanapun kita tetap akan mengutamakan terhadap warga negara Indonesia. Oke, baik. Saya ke Mas Yudi. Kalau WNA jadi bos di BUMN, apakah bakalan sulit diusut secara hukum? Nanti dijawab. Boleh lihat, sekarang kembali.